Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pastinya harus tetap semangat untuk belajar, bukan? Kembali lagi nih dalam pelajaran bahasa Inggris bersama dengan saya, Marcel. Ya, hari ini kita akan membahas tentang the most loyal dog. Kita tahu ya kalau dog itu dalam bahasa Inggris itu sering disebut sebagai man's best friend atau sahabat terbaik manusia. Jadi ini merupakan satu film yang nggak tahu ya kalau untuk generasi Sobat Belajar, tapi ketika saya kecil ini jadi yang booming banget. Kisah ini jadi booming banget tentang seekor anjing bernama Hachiko, atau dalam film ini disebutnya Hachi ya, karena ini film adaptasinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita coba lihat aja apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Hachi ini di video yang satu ini. Hachiko was my grandfather Wilson's dog. Everyone called Hachi a mystery dog because they never really knew where he came from. And that's where their story began. Hey, buddy, you lost? One chance encounter. He was at the train station. Just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning, we'll find out exactly where he belongs. Became Dad, I love him. a miraculous story. Does he have a name yet? Yes, he does. Temporary guest. Go ahead. Go ahead. No. The ball. Oh, He's lost it. Sorry. The dog's already been taken. whoa. Good work. So go ahead. Go on home. Archie, what are you doing here? Been here all day? No. He just showed up 2 minutes ago. It's amazing. Every day. Hachi. Hey, Hachi. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Based on a true story. One dog's loyalty Hey, Hachi. inspired a town Is that the dog that I've been hearing so much about? to discover friendship can last forever. Every day, come, same time, same place. Sounds like it can make a good story. Starring Richard Gere, Academy Award nominee Joan Allen, Eric Avari, and Jason Alexander. When I hear about my grandfather and Hachi, I feel like I know him. They taught me the meaning of loyalty. That you should never forget anyone that you've loved. Hachi, a dog's tale based on a true story. And that's why Hachi will forever be my hero. Nah, gimana Sobat Belajar? Ada yang ingat gak kisah dari anjing Hachiko ini? Saking setianya dia menunggu tuannya di stasiun kereta itu, walaupun kita tahu tuannya nggak akan pernah kembali, ya. Sampai masyarakat sekitar ini akhirnya mendirikan satu tugu peringatan patung dari perunggu, kalau nggak salah di Jepang itu, untuk memperingati, untuk menghormati kesetiaan dari anjing Hachiko ini kepada pemiliknya. Nah, kira-kira dari ini kita bisa, kita tahu ya, kita belajar ya pasti tentang kesetiaan, tapi kita akan belajar apa sih hubungannya sama pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang adverbs of time, yang salah satunya adalah mempelajari seberapa lama, ya, beberapa lama. Tadi kan Hachiko selama 7 tahun ya kalau nggak salah, selama 7 tahun atau selama berapa. Nah, kata-kata dalam bahasa Inggris itu disebut adverbs of time. Jadi kita hari ini akan belajar tentang adverbs of time. Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, langsung aja kita mulai pembahasan hari ini ya. Adverbs of time. Jadi sebenarnya adverbs of time ini apa? Aduh, ngomongnya udah susah ya. Adverbs of time tell us when an action happened, but also for how long and how often. Ya, adverbs of time are invariable. They are extremely common in English. Adverbs of time have standard positions in a sentence depending on what the adverb of time is telling us. Jadi intinya aja adalah adverbs of time ini memberitahu kita kalau kejadian itu sedang kejadian yang berlangsung untuk berapa lama dan seberapa sering. Adverb of time juga dia sangat ini ya, extremely common.
sering banget ditemuin, bahkan tanpa sadar sobat belajar mungkin udah pakai setiap hari, tapi nggak tahu, oh ternyata sebutannya ini adverb of time. Seperti itu. Dia juga mempunyai standar posisi yang tergantung kita nih. Apakah di posisi itu, di posisinya di sebuah kalimat itu juga berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau bagi 3, adverb of time ini bisa dibagi 3. Yang pertama, when. Yang kedua, for how long. Yang ketiga, how often. Seperti itu. Jadi adverbs of time ini tujuannya itu adalah untuk memberitahu kita. Memberitahu kita apa? Memberitahu kita kejadian itu kapan, memberitahu kita kejadian itu untuk berapa lama dan seberapa sering. Seperti itu ya sobat belajar. Oke, ini merupakan adverbs of time atau kata-kata yang memberitahu kita seberapa lama sih, ya? Bukan seberapa lama, sorry, atau kapan. Seperti itu. Contohnya, Mulan, when. Oke, ini ada typo sedikit ya. Mulan went to his house yesterday. Ya, jadi kan tadi di awal kita udah tahu kalau ini tuh adverb of time ini untuk menjelaskan when an action happen, betul? Jadi when an action happen kan saat satu kejadian itu terjadi. Nah, kalau di kalimat ini kejadiannya apa sih? Oh, Mulan went to his house. Ini actionnya nih. Sebuah action, sebuah action. Oke? Kejadiannya kapan? Kemarin, yesterday. Itu. I'm going to clean my room. Saya akan membersihkan kamar saya. Ini juga merupakan action, ya, atau kejadian, atau kegiatan. Lalu adverbs of time-nya yang memberitahukan kita kapan kejadian ini akan berlangsung. Nah, itu adalah apa? Adalah kata-kata yang di bold ini, ya. Jadi action-nya bisa kita lihat. Oh, ada satu kejadian yaitu apa? Mulan pergi ke rumah dia, rumah mungkin sepupunya laki-laki gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita cuma bisa sebut, oh Mulan pergi ke rumah dia. Mulan pergi ke rumah dia. Oke, itu sebuah kejadian. Kejadiannya apa? Apa kapan? Kemarin. Seperti itu. Ya, I'm going to clean my room. Kapan? Tomorrow. Besok. Seperti itu ya. I call Sela today. Jadi kejadiannya apa? Saya akan menelepon Sela. Tapi kapan? Hari ini. I will see you later. Saya akan lihat kamu. Saya akan ketemu kamu lagi nanti. They have to go now. I saw that musical last year. Ya, jadi gampang aja untuk tahu adverb of time yang tell us when itu. Jadi intinya adalah kalau mau disingkat cuma satu kata dalam bahasa Indonesia. Kapan? Betul? Karena kita tahu ini semua bisa kita singkat menjadi kata tanya kapan. Kapan Mulan pergi ke rumahnya dia? Kemarin. Kapan kamu akan membersihkan kamarmu? Besok. Kapan akan telepon Cela? Hari ini. Kapan akan ketemu? Nanti. Kapan akan pergi? Sekarang. Kapan kamu melihat pentas musikal itu? Tahun lalu. Ya, jadi seperti itu. Intinya adalah untuk memberitahu kita kapan suatu kejadian ini berlangsung. Ya. Contohnya lagi. Kita langsung bikin kalimat kita sendiri aja ya. I will buy a new phone tomorrow. Kira-kira mana adverbs of time di sini yang tell us when? Ini, betul? Actionnya apa? Akan membeli handphone baru. I will buy a new phone. Tapi kapan? Tomorrow. Seperti itu. Ya? Simple, masih simple. Lalu, ini yang tadi saya bilang di awal tentang posisi. Posisi di sebuah kalimat. Ya? Positioning. Jadi, later, kita bahas langsung aja soal yang pertama. Later, Goldilocks ate some porridge. Goldilocks ini nama orang ya. Name.
Later, Goldilocks ate some porridge. Karena posisi later-nya ada di depan, berarti penting nih. Untuk jalan cerita ini penting. Ya, jadi kalau later-nya, waktunya itu ada di depan, Goldilocks ate some porridge. Oh, later, Goldilocks ate some porridge. Berarti waktunya penting. Kita bisa implementasikan itu. Tapi kalau ininya ada di tengah, Goldilocks later ate some porridge, ini tuh lebih formal. Lebih formal, biasa ini kalimat seperti ini, yang later-nya tuh ada di tengah, itu ditemukan dalam ini, catatan kepolisian. Ya, jadi kita tahu kalau polisi itu datang untuk menginvestigasi kejadian, dia kan harus membuat laporan. Betul? Nah, kalau keterangan waktu ada di tengah, kemungkinan besar, ya itu karena dia ingin menjadi formal. Jadi laporan kepolisian. Ini kalimat seperti ini ditemukan di laporan kepolisian. Yang terakhir, Goldilocks ate some porridge later. Ini neutral. Ya, no particular emphasis, nggak ada yang ditekankan. Kalau ditaruh di depan, berarti dia ditekankan. Later, berarti itu harus kita ingat. Oh, later Goldilocks ate some porridge. Jadi itu nantinya itu penting. Sedangkan kalau ini, ya nggak penting-penting amat lah. Cuma untuk tahu aja kalau nanti Goldilocks bakal makan bubur. Ya, Goldilocks ate some porridge later. Jadi dia netral dan nggak ada emphasisnya. Seperti itu. Ya? Oke. Jadi untuk posisinya tahu ya, kalau di depan penting, kalau di tengah artinya dia formal, biasa dilakukan di kepolisian, kalau di belakang berarti dia bisa dibilang tanda kutip nggak penting. Ya, karena nggak ada yang perlu ditekankan. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke adverbs, kata-kata yang memberitahu kita how long. Berapa lama, ya? She stayed in the bear's house all day. Jadi kapan? Oke. Jadi kapan? Untuk berapa lama? Bukan kapan ya. Kalau tadi itu kapan, kalau di sini kita bisa singkat menjadi berapa lama. Oke? He stayed in the bear's house all day. My mother lived in France for a year. I have been going to this school since 1996. I have been reading Little Women for a week now. Ya, jadi dia udah tinggal di rumah beruang itu untuk seharian, all day. Ya, my mother, ibu saya, tinggal di Prancis. Untuk berapa lama? For how long? Setahun. I have been going to this school since 1996. Jadi nggak selamanya itu dibilang oh seharian, oh untuk setahun. Kadang-kadang juga boleh ditaruh seperti ini. Jadi kita harus istilahnya hitung sendiri. Udah berapa lama saya pergi ke sekolah ini? Dari tahun 1996, taruhlah sampai 2020. Ya, berarti udah 24 tahun. I have been reading Little Women for a week now. Saya udah membaca buku Little Women. Ini merupakan literatur yang dari tahun 1800-an, tapi sampai sekarang masih terkenal. Bahkan baru dibikin filmnya tahun apa 2 tahun yang lalu ya, dengan Emma Watson. Jadi kalau sobat belajar mau rekomendasi buku dari saya, coba baca Little Women. Oke, lanjut, itu tadi sedikit trivia aja. For a week now. Jadi untuk seminggu. Jadi untuk berapa lama? Berapa lama? Berarti jawabannya adalah satu periode waktu. Kalau kita mau sambungkan dengan si film tadi, si Hachiko. How long does Hachi wait for his owner? Berapa lama Hachi ini menunggu pemiliknya? For 7 years. Untuk 7 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kalau di sini actionnya udah jelas. Action ada di depan. Membaca Little Women, pergi ke sekolah, tinggal di Prancis, tinggal di rumah beruang. Untuk berapa lama waktunya? Seharian, setahun, dari 1996, untuk udah seminggu, seperti itu. Ya. Lalu, kalau kita mau bikin kalimat kita sendiri, selain tadi yang Hachi ya, coba. I travel, sebentar. Coba. I've been vegan for 10 years. Atau
Kita bikin 2 kalimat ya. I've been vegan for 10 years. Saya sudah menjadi seorang vegan. Kita tahu vegan itu adalah orang-orang yang tidak memakan dan juga tidak memakai produk-produk dari binatang sama sekali. Jadi nggak ada susu, daging, telur, madu, jaket kulit, sepatu kulit, itu semua mereka nggak pakai atau nggak konsumsi. Ya, jadi saya sudah menjadi vegan untuk 10 tahun. Jadi actionnya adalah ini, menjadi vegan. How long-nya adalah 10 tahun. I'm working as chef for 20 years. Saya bekerja sebagai seorang chef. Udah berapa lama? Ya udah 20 tahun. Itu untuk for how long ya. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kita belajar sekarang bedanya for atau since. Coba kita langsung baca aja ya. I stayed in New Zealand for 2 days. I'm going on vacation for a week. I've been playing golf for several years. I have not seen you since Monday. Paul has been singing here since 2008. Jadi kalau mau gampangnya, for itu kita tahu untuk ya. Since itu kalau mau kita implementasikan bisa juga dari kata dari ya. Bisa kata dari. Jadi saya tinggal di New Zealand untuk 2 hari. Saya pergi liburan untuk seminggu. Saya bermain golf untuk beberapa tahun, ya, for several years, untuk beberapa tahun. Saya tidak melihat kamu dari Senin. Paul sudah bernyanyi di sini dari 2008. Ini bisa dari atau juga bisa sejak. Ya, jadi untuk itu lebih ke depannya. For 2 days, I'll be staying here. Untuk 2 hari ke depan, saya akan tinggal di sini. Ya, atau juga kita bisa menceritakan di masa lalu juga nggak bisa sih. For 2 days, I stayed in New Zealand. Untuk 2 hari, saya tinggal di New Zealand. Tapi kalau since, ya, itu udah pasti dari dulu. Dari dulu. Since, berapa? Ini bisa, Sobat Belajar mungkin lihat di restoran-restoran atau brand-brand tertentu. Ya, misalkan, restoran A, since 1995. Sudah berdiri sejak tahun 1995. Jadi bedanya itu ya. For itu untuk, since itu dari atau sejak. Ya, since itu dari past tense. Dari past, karena since dari kapan nih mulainya, berarti kan udah mulai, yaitu past, ada di past. Sedangkan for bisa juga untuk future, bisa juga untuk sekarang, bisa juga untuk past, seperti itu. Oke. Sekarang adverbs yang memberitahu kita how often, ya. I often eat Indonesian food. He never drinks wine. Everybody must always fasten their seatbelt. I am seldom late. He rarely exercises. Ya, jadi ini untuk memberitahu kita seberapa sering sih. Kalau tadi kan kapan kejadiannya berlangsung. Tadi juga berapa lama kejadiannya berlangsung. Kalau ini berapa sering. Kalau dalam bahasa Indonesia udah cukup jelas ya Sobat Belajar ya. Kapan, berapa lama, seberapa sering. Jadi actionnya apa? Makan makanan Indonesia. Adverbnya, oh, saya sering makan makanan Indonesia. Oh, dia tidak pernah minum anggur. Semuanya harus selalu ya mengencangkan sabuk pengaman mereka. Saya jarang telat. Dia jarang berolahraga. Seperti itu. Ya, jadi ini merupakan adverb yang memberitahu kita seberapa sering sih kejadian ini berlangsung, apa kejadian ini dilakukan. Seperti itu ya. Oke. Quiz time. Tapi sebelum itu kita recap sedikit ya. Tadi kita udah belajar tentang yang pertama adalah untuk memberitahu kita when. Kapan kejadian ini berlangsung? Kemarin, nanti, besok, minggu depan, seperti itu. Ya. Yang kedua, berapa lama kejadian ini berlangsung? Untuk seminggu, untuk 10 tahun, untuk 1 semester, untuk 2 hari, untuk 3 jam. Ya, seperti itu. Yang terakhir, seberapa sering? Sering, jarang, sangat sering, cukup jarang, selalu, tidak pernah. Nah, itu adalah kata-kata yang kita gunakan dalam adverbs of time. Oke, sekarang kita masuk ke quiz time untuk mengecek kemampuan Sobat Belajar. Pertama, the siamang is going to sleep on a treetop.
Siamang itu merupakan salah satu jenis monyet. Ya, bisa sobat belajar Google nanti. Akan tidur di puncak pohon, ya, di salah satu dahan pohon. Lalu kita disuruh isi adverb of time. Nah, untuk ini adverb of time-nya yang mana? Apakah yang when, how long, atau how often? Yang when ya, karena dia cuma bilang, oh, dia akan tidur. Jadi, apa kira-kira yang benar? Is going to sleep on the treetop then, tonight, yesterday, atau last Sunday? Ini masih gampang ya. Jawabannya adalah tentu aja tonight. Karena siamang is going to sleep, akan tidur. Ya, kalau akan tidur berarti ya malam ini. Seperti itu. Next. The buffalo already crossed the river. Kerbau itu sudah menyeberangi sungai ini, said the bear to the tiger. It is long gone by now. Ya, already crossed. Jadi kita tahu kalau ini sudah lewat kan? Berarti pertama kita tahu kalau ini past tense. Yang kedua kalau kita baca kalimatnya the buffalo already crossed the river. Lalu keterangan waktu di sini, adverbs of time. Betul? Jadi untuk apa? Apakah berapa lama, kapan, atau berapa sering? Kalau dari ceritanya ini cuma kejadian sekali, berarti kapan kita isi? Kita langsung lihat di sini. Yesterday, tonight, today, tomorrow. Kita tahu ini menggunakan past tense, berarti kejadiannya udah lewat. Berarti langsung aja yang jawaban yang benar adalah yesterday. Oke? Karena kalau tonight kan malam ini, today sekarang, today hari ini, tomorrow besok. Sedangkan ini udah lewat, already cross, sudah lewat. Sudah melewati sungai ini. Berarti adverb of time yang paling masuk dari pilihan ini adalah yesterday. Oke. Titik. Siti went to Cameron Highland. Ya, kita lihat dari sini sepertinya pilihannya cuma yang when. Betul? Nah, kita lihat lagi. When, berarti past tense. Mana yang past tense? Ini. Jadi ini cara singkat kita untuk menemukan jawaban apa yang tepat. Ya, kita langsung lihat aja. Oh, dia past tense. Yang ini semua nggak past tense dan ini udah when. Ini semua juga udah when. Ada when di sini yang past tense, berarti yesterday. Jadi gitu cara kita menganalisa soal secara cepat. Lagi nih. I went there. I went there still. I went there yet. I went there last night. I went there tomorrow. Lagi-lagi kita ditemukan dengan verb 2 yang merupakan past tense. Kalau mau kita analisa, still. I went there still. Nggak masuk akal ya. I went there yet. Orang belum pergi, kenapa? Udah jadi past tense. I went there last night. Masuk akal. Ini jawabannya. Kalau I went there tomorrow, nggak masuk akal. Karena besok, sedangkan ini udah past tense. Jadi jawaban yang past tense lagi-lagi cuma satu, last night. Jadi langsung aja kita pilih. Oke, soal-soal mudah seperti ini, kalau dalam ujian sobat belajar yang soalnya banyak, soal-soal seperti ini bisa digunakan oleh sobat belajar untuk menghemat waktu. Jadi gunakanlah waktunya untuk soal-soal yang lebih rumit. Seperti itu. Lalu yang ini, I am seeing him. I am seeing him, atau sebenarnya ini bisa jadi kayak I'm going to see him, atau I'm seeing him, titik-titik morning. This morning, today morning, tomorrow morning, apa yesterday morning. I'm going to see him. Going to itu dari tense apa? Past, present, atau future? Future. Berarti yang past langsung kita coret. Ya. Today sama this berarti present. Sedangkan ini dari kata future. Coret. Berarti yang benar adalah tomorrow. I'm seeing him tomorrow morning. Besok pagi saya baru lihat dia. Saya baru akan melihat dia. Seperti itu. Jadi sama aja kayak yang past tense. Kita lihat aja tenses-nya. Karena dia di future, ini semua yang ada di future cuma satu. Jadi, seperti itu.
Jadi kita pilih aja yang ini. Next. John, I see you at Phil's home. Tanda tanya ya. Yes, I'll meet you there at 10 p.m. Diberi keterangan waktunya nih, 10 p.m. When-nya. 10 p.m. Jadi, kalau ini kan bisa dibilang ini dua percakapan ya. Si A ngomong ke si B. Si John ngomong ke si Phil. Bukan, si John ngomong ke si ini yang tambah nama si B ya. John bilang ke si B. John. Sebentar. Oh, John-nya yang B, dia yang A. Ya. Si A ngomong ke si John. John, I see you. Keterangan waktu at Phil's home. Saya akan lihat kamu kan? Atau kalau mereka teman, gue akan lihat lu kan? Nanti di rumahnya Phil. Ya, I'll meet you there. Saya ketemu kamu. Saya ketemu lu di sana jam 10 malam. Jadi, karena ada keterangan waktunya 10 malam, kira-kira mana yang cocok? Ada night cuma 2, berarti sisanya nggak cocok ya. Tonight sama last night. Kira-kira yang mana? Tonight. Kenapa nggak last night, Kak? Lah, mereka aja baru janjian. Masa udah last night? Kan ini tanda tanya. Kecuali, John, I saw you last night at Phil's home. Titik. Yes, I saw you there at 10 p.m. Nah, itu baru last night. Sedangkan ini kan, I will meet you. Ya, berarti belum kejadian. Kita bisa implementasikan kalau ini merupakan pagi. Ya, karena jam 10 malam, berarti lebih baik kita menggunakan tonight. Seperti itu. Oke. Last question. The movie will start... You won't have to wait too long. Berarti kita tahu, ya langsung aja. The movie will. Berarti future. Yang nggak future mana? Soon, future. Tomorrow, future. Next week, future. Berarti ini yang nggak future. Loh Kak, yang future ada 3. Pilih yang mana nih? Lihat kalimat kedua. You won't have to wait so long. Kamu nggak akan perlu nunggu begitu lama. Dari sini, yang kira-kira kita harus nunggu begitu lama yang mana? Soon kan? Ini masih besok, ini masih minggu depan. Tapi kalau soon, segera. Ya, jadi itu jawabannya. The movie will start soon. You won't have to wait for so long. Oke. Jadi itu aja pelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang tadi adverb of time. Adverbs of time masih tetap susah diucapkan ya. Tapi kalau kita udah tahu intinya, apa sih adverb of time? Apa sih kata-kata yang termasuk adverb of time? Ternyata berapa sering kita menggunakan kata-kata itu. Today, tomorrow, often, seperti itu ya. Jadi, begitulah pelajaran kita sampai sekarang. Terima kasih atas perhatian Sobat Belajar dari awal. Terima kasih agar kita, semoga Sobat Belajar lebih tahu lagi bagaimana cara menggunakan adverbs of time yang baik dan benar. Oke, jadi karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!